Assalamualaikum teman-teman. Oke, video kali ini kita akan membahas 15 rumus Excel untuk pemula. Rumus yang pertama adalah rumus sum. Rumus ini kita gunakan untuk menghitung total dari sederet angka. Contohnya, kita akan menghitung total penjualan di tabel ini. Di sini kita tambahkan saja rumusnya sama dengan sum, kurung buka, blok semua angka, kurung tutup. Rumus sum ini akan menjumlahkan semua angka penjualan yang kita blok ini. Untuk melihat hasilnya, tekan enter. Nah, kita sudah mendapatkan total penjualan Dewi Lestari yaitu 4.460.000. Untuk total penjualan di bawahnya, kita bisa copy rumusnya dengan mengarahkan pointer ke ujung kanan bawah, lalu double klik. Dan kita lihat semua total penjualan sekarang sudah ditampilkan. Kemudian, kita juga bisa menggunakan rumus sum ini dengan cepat menggunakan shortcut key. Total ini kita hapus dulu, lalu blok semua penjualan, dan sertakan juga kolom total. Kemudian tekan tombol Alt dan sama dengan. Maka kita lihat di sini rumus sum otomatis ditambahkan pada kolom total. Rumus yang kedua adalah mencari rata-rata dengan average. Di sini kita tambahkan saja sama dengan average, kurung buka, blok semua penjualan, kurung tutup, lalu enter. Penjualan rata-rata Dewi Lestari sudah ditampilkan. Jadi dengan rumus average, kita tidak perlu menjumlahkan semua penjualan lalu membaginya dengan banyaknya kolom bulan. Cukup dengan rumus ini saja, maka hasilnya akan sama. Dan untuk rata-rata di bawahnya, kita copy lagi dengan double klik. Rumus yang ketiga adalah rumus if. Rumus ini kita gunakan untuk menguji suatu kondisi, kemudian menampilkan satu nilai atau data jika kondisi yang kita uji benar, dan nilai yang lain jika kondisi yang kita uji salah. Nah, di sini kita akan menguji apakah total penjualan ini sudah mencapai target atau tidak. Kita akan memberi keterangan mencapai target jika total penjualan lebih dari atau sama dengan target, dan keterangan tidak mencapai target jika total penjualannya kurang dari target. Di sini kita tambahkan rumusnya sama dengan if, kurung buka. Pada parameter pertama ini ada logical test yang kita isi dengan kondisi yang akan kita uji, yaitu penjualan yang mencapai target. Jadi di sini kita klik total penjualan, lebih dari sama dengan, klik sel target. Kemudian sel target ini atau sel J2 ini kita kunci dengan menambahkan tanda dolar dengan tekan tombol F4. Titik koma. Lalu pada value if true kita isi dengan nilai yang ingin kita tampilkan jika kondisi yang kita uji ini benar, atau jika total penjualan lebih dari sama dengan target. Jadi di sini kita isi dengan kata mencapai target. Tanda kutip mencapai target tanda kutip. Titik koma lagi. Dan pada value if false, ini kita isi dengan nilai yang ingin kita tampilkan jika kondisi yang kita uji ini salah, atau jika total penjualan kurang dari target. Jadi ini kita isi dengan tidak mencapai target, tanda kutip, tidak mencapai target, tanda kutip, kurung tutup. Kita ulangi cara baca rumusnya, sama dengan if, maksudnya jika total penjualan lebih dari sama dengan target, maka kita tampilkan mencapai target. Tapi jika tidak atau jika kurang dari target, maka kita tampilkan tidak mencapai target. Enter. Kita lihat hasilnya di sini tidak mencapai target karena total penjualannya kurang dari target atau kurang dari 4.500.000. Untuk keterangan di bawahnya kita copy lagi dengan double klik. Sekarang kita coba ganti target di sini menjadi 5 juta. Kita lihat keterangan pada semua total penjualan di bawah 5 juta menjadi tidak mencapai target. Rumus selanjutnya adalah counta. Rumus ini kita gunakan untuk menghitung banyaknya sel yang tidak kosong atau yang berisi data. Contohnya pada tabel ini kita akan menghitung banyaknya data pada kolom nama. Sama dengan counta, kurung buka, blok kolom nama, kurung tutup, lalu enter. Jadi jumlah data yang terisi pada kolom nama ada 8 nama. Rumus yang kelima adalah COUNTIP. Rumus ini digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria. Contohnya di sini kita akan menghitung jumlah data pegawai laki-laki dan perempuan. Di sini kita tambahkan rumusnya sama dengan COUNTIP, kurung buka, blok kolom jenis kelamin, titik koma, lalu tambahkan kriteria yang ingin kita hitung. Dalam contoh ini adalah pegawai laki-laki yang pada tabel diisi dengan huruf L. Jadi di sini kita tambahkan tanda kutip L tanda kutip, lalu kurung tutup. Rumus COUNTIP ini akan menghitung banyaknya huruf L di kolom jenis kelamin. Enter. Nah, jumlah pegawai laki-laki ada 5 orang.
Lalu untuk pegawai perempuan kita gunakan rumus yang sama dengan konflik, kurung buka, blok kolom jenis kelamin, titik koma, kemudian tambahkan kriteria untuk menghitung pegawai perempuan, yaitu huruf P, tanda kutip, P tanda kutip, lalu kurung tutup dan enter. Jumlah pegawai perempuan ada 3 orang. Kemudian pada total ini kita bisa gunakan rumus sama dengan jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan, enter. Total semua pegawai ada 8 orang. Rumus yang keenam adalah sum if. Rumus sum if ini kita gunakan untuk menjumlahkan deretan angka dengan kriteria tertentu. Dalam contoh ini kita akan menjumlahkan total penjualan berdasarkan area. Di sini kita tambahkan saja rumusnya sama dengan sum if, kurung buka, blok kolom area, titik koma, klik nama area yang ingin kita jumlahkan total penjualannya, titik koma lagi, lalu blok kolom total penjualan, kurung tutup. Rumus sum if ini akan mencari semua data dengan kata gondang di kolom area, kemudian menjumlahkan semua total penjualannya, enter. Nah, total penjualan di area gondang adalah 14.110.000. Untuk area Tanjung kita tambahkan rumus yang sama dengan sum if, kurung buka, blok kolom area, klik Tanjung, lalu blok kolom penjualan, kurung tutup dan enter. Total penjualan di Tanjung adalah 25.770.000. Rumus selanjutnya adalah max. Rumus ini kita gunakan untuk menampilkan angka tertinggi dari sederet angka. Jadi untuk melihat penjualan tertinggi kita tambahkan saja sama dengan max, kurung buka, blok kolom total penjualan, kurung tutup. Rumus ini akan menampilkan angka tertinggi di antara semua angka yang kita blok ini. Enter. Total penjualan tertinggi di sini adalah 5.840.000. Kita lihat di datanya adalah penjualan dari Ratnasari. Lalu untuk menampilkan penjualan terendah, kita bisa gunakan rumus min. Di sini kita ketik saja sama dengan min, kurung buka, blok semua penjualan, kurung tutup, lalu enter. Total penjualan terendah adalah 4.350.000, yaitu penjualan dari Susilo. Oke, sebelum kita ke rumus selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol like agar saya jadi lebih semangat lagi membuat video-video lainnya. Rumus selanjutnya adalah menggabungkan teks dengan concatenate. Untuk menggabungkan nama depan dan nama belakang, kita ketik saja sama dengan concatenate. Kurung buka, klik nama depan, titik koma. Untuk menambahkan spasi, kita ketik tanda kutip, spasi tanda kutip, titik koma lagi, lalu klik nama belakang, kurung tutup, dan enter. Kemudian copy ke bawah. Rumus yang ke-10 adalah left. Rumus ini kita gunakan untuk mengambil sebagian huruf di awal teks. Kita ketik saja sama dengan left, kurung buka, klik teksnya, titik koma, lalu tambahkan jumlah huruf awal yang ingin ditampilkan, kurung tutup. Rumus ini akan menampilkan 3 huruf awal dari teks ini. Jika ingin menampilkan 4 huruf, kita ganti 3 menjadi 4. Lalu untuk menampilkan sebagian huruf di akhir, kita bisa gunakan rumus right. Di sini kita tambahkan sama dengan right, kurung buka, klik teksnya, titik koma, kemudian tambahkan jumlah huruf akhir yang ingin kita tampilkan, kurung tutup, dan enter. Kemudian untuk menampilkan sebagian huruf di tengah, kita bisa gunakan rumus mid. Sama dengan mid, kurung buka, klik teksnya, titik koma, lalu tambahkan posisi huruf awal yang ingin kita tampilkan. Titik koma lagi, tambahkan jumlah hurufnya, lalu kurung tutup. Fungsi mid ini akan menampilkan 5 huruf dari teks ini dimulai dari huruf ke-6. Enter. Lalu kita copy lagi ke bawah. Sebagai contoh penggunaan left dan right yang lain, kita akan menyembunyikan sebagian digit dari nomor HP di data ini. Di sini kita tambahkan left, kurung buka, klik nomor HP, titik koma, lalu tambahkan jumlah angka yang ingin kita tampilkan di awal, kurung tutup, dan tanda kutip, bintang 5 kali, tanda kutip, tambahkan lagi dan right, kurung buka, klik lagi nomor HP, titik koma, jumlah angka yang kita tampilkan di akhir, kurung tutup.
Rumus ini akan menampilkan 3 digit awal, kemudian 5 tanda bintang, dan 2 digit akhir. Enter. Kemudian copy ke bawah. Rumus selanjutnya adalah len. Rumus ini kita gunakan untuk menghitung banyaknya karakter dalam satu sel. Di sini kita ketik saja sama dengan len, kurung buka, klik teks yang ingin dihitung, kurung tutup, lalu enter. Jumlah digit di nomor HP di baris pertama ini adalah 12 digit. Rumus yang ke-14 adalah deaddiff. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung umur berdasarkan tanggal lahir. Di sini kita ketik saja sama dengan deaddiff, kurung buka, klik tanggal lahir, titik koma, kemudian tambahkan tanggal hari ini dengan rumus today, kurung buka, kurung tutup, titik koma lagi, lalu tambahkan format tanda kutip Y tanda kutip, kurung tutup. Jadi umur Putri hari ini adalah 19 tahun. Jika ingin menambahkan kata tahun, pada rumusnya kita tambahkan saja dan tanda kutip spasi tahun tanda kutip. Jika kita ganti tanggal lahirnya, maka umurnya juga akan otomatis berubah. Kemudian untuk umur di bawahnya kita bisa copy rumusnya ke bawah. Rumus yang ke-15 adalah VLOOKUP. Rumus ini kita gunakan untuk menampilkan data berdasarkan satu data yang kita cari di kolom paling kiri. Contohnya di sini kita akan menampilkan nama, jenis kelamin, dan gaji berdasarkan nomor ID yang kita entry di sini. Pada baris nama kita ketik saja sama dengan VLOOKUP, kurung buka, klik nomor ID yang ingin kita cari, titik koma, blok tabel data, titik koma lagi, lalu tambahkan indeks dari kolom nama, yaitu kolom kedua. Jadi di sini kita tambahkan 2, titik koma lagi, yang terakhir kita pilih false untuk menampilkan nama berdasarkan nomor ID yang sama persis dengan yang kita entry di sini. Jadi jika nomor ID ini tidak ditemukan, maka tidak ada data yang ditampilkan. Berbeda jika kita pilih true dan nomor ID ditemukan, maka VLOOKUP akan menampilkan data berdasarkan nomor ID yang mendekati. Jadi di sini kita pilih false, kurung tutup. Rumus VLOOKUP ini akan mencari nomor ID yang kita entry di sini di kolom nomor ID di tabel ini. Setelah menemukannya, rumus VLOOKUP akan menampilkan nama yang sebaris dengan nomor ID tersebut. Enter. Untuk jenis kelamin kita gunakan rumus yang sama, jadi rumus ini bisa kita copy. Lalu kita paste di data jenis kelamin. Kemudian kolom indeksnya kita ubah menjadi 3, sesuai dengan urutan kolom jenis kelamin. Dan terakhir untuk data gaji kita paste lagi. Lalu ganti kolom indeks menjadi 4. Sekarang kita coba ganti nomor ID menjadi 006. Data Adi Pratama ditampilkan. Ganti lagi menjadi 003. Data Ani Wulandari ditampilkan. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Assalamualaikum.